Nadia 24 tahun, mahasiswa tingkat akhir jurusan psikologi. Kakaknya Rian meninggal dalam kecelakaan mobil saat malam hujan deras, sepulang dari perjalanan dinas. Polisi menyatakan kematiannya sebagai kecelakaan murni, mobil selip dan menghantam pembatas jalan. Namun Nadia selalu merasa ada yang aneh. Rian adalah pengemudi hati-hati, dan malam itu, sebelum kecelakaan, dia sempat menelepon ibunya dengan nada cemas, mengatakan ada yang mengikuti. 4 bulan berlalu, keluarga mulai mencoba melanjutkan hidup. Tapi suatu malam, tepat pukul 02.11 dini hari, Nadia menerima voicemail. Pengirimnya, Rian, nomor tidak aktif. Isi pesannya bukan erangan atau bisikan mengerikan seperti di film horor, tapi justru suara lembut kakaknya, nyaris berbisik, terdengar terputus-putus. Nadia, dengarkan aku. Tolong buka drive D folder final. Jangan percaya dia. Nadia panik. Laptop Rian sudah lama disimpan di lemari. Dia tidak pernah menyentuhnya karena terlalu menyakitkan. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Malam itu, dengan tangan gemetar, ia hidupkan laptop kakaknya. Dan benar, ada folder bernama Final di drive D tersembunyi. Di dalamnya video rekaman rahasia diambil dengan webcam. Rian sedang berbicara sambil melihat ke arah pintu, seolah takut seseorang masuk kapan saja. Jika kau menemukan ini, Nadia, berarti aku tidak sempat menyelesaikan semuanya. Aku menemukan bukti penggelapan proyek di kantor bosku, Pak Handoko. Dia mengancamku kalau aku buka suara. Aku mati kalau aku menghilang tiba-tiba. Itu bukan kecelakaan. Detak jantung Nadia berdentum. Tangannya berkeringat saat mendengarkan lanjutan pesan. Aku simpan semua bukti di flash disk biru di dalam pot tanaman di balkon. Dan benar, di balkon rumah tertutup tanah dalam pot kaktus kecil, Nadia menemukan flash disk biru. Di dalamnya ada dokumen-dokumen yang menghubungkan bos Rian dengan pencucian uang dan manipulasi data proyek pemerintah. Tapi malam belum selesai. Di kamar, voicemail lain masuk. Kali ini suara Rian lebih tergesa. Dia tahu kamu dengar. Jangan percaya siapapun, bahkan Ma. Pesan terputus. Dan saat Nadia menoleh, ibunya berdiri di ambang pintu dengan ekspresi dingin. Kamu menemukan sesuatu dari Rian ya? Ma, Nadia bergetar. Kau tak seharusnya membuka laptop itu. Setelah konfrontasi singkat dengan ibunya, Nadia mencoba tenang. Sang ibu tak mengatakan banyak, hanya menatap Nadia dalam diam lalu pergi ke dapur. Tapi Nadia menyadari ada yang aneh. Ibunya tidak pernah tahu tentang laptop Rian. Bagaimana dia bisa langsung tahu Nadia membukanya? Nadia mengunci kamarnya dan mencolokkan flash disk ke laptop miliknya sendiri. Di dalamnya ada folder terenkripsi. Butuh waktu untuk membukanya, tapi Rian menyimpan catatan sandi di aplikasi memo. Tertulis, Nadia ulang tahun ke-17. Ia mencoba kombinasi tanggal itu. Berhasil, folder terbuka, dan isinya membuat darah Nadia membeku. Dokumen pencairan dana proyek fiktif. Foto-foto transfer rekening atas nama Handoko ke rekening lain dengan nama Saraswati, nama belakang ibunya. tidak mungkin. Ma, Suara voicemail baru masuk. Kali ini lebih panjang. Suara Rian terdengar lebih jelas dan putus asa. Nadia, kau harus pergi dari rumah. Jangan percaya Ma, dia terlibat. Aku tahu terlalu banyak. Mereka mencoba buat kematianku tampak seperti kecelakaan. Tapi aku sempat mengaktifkan fitur voicemail otomatis. Kalau aku tak buka HP selama 7 hari, pesan ini akan terkirim padamu. Nadia menahan napas. Ibunya bekerja sama dengan pembunuh kakaknya. Nadia bergegas ke rumah sahabat Rian, Yudha, satu-satunya orang yang mungkin tahu soal konflik Rian di kantor. Tapi Yudha tak menjawab panggilan. Di rumahnya, lampu padam. Tak ada suara. Di pagar, Nadia menemukan kertas lusuh tergelincir dari celah pintu. Kau dibuntuti, jangan balik ke rumah. Saat Nadia berbalik, ia melihat sosok pria bersetelan hitam berdiri di ujung jalan. Pria itu hanya menatap, lalu perlahan berjalan ke arahnya. Nadia lari, menyelinap masuk gang sempit, napasnya memburu. Malam itu, Nadia menginap di penginapan kecil. Ia menutup tirai, memastikan pintu terkunci. Tapi tepat pukul 02.11, pesan suara baru masuk. Tapi kali ini bukan dari Rian. Kau sudah terlalu jauh.
Hentikan, atau kau akan menyusul kakakmu. Keesokan paginya, Nadia ke kantor polisi. Tapi saat menyebut nama Handoko, wajah petugas berubah dingin. Pak Handoko sudah pensiun dan dia tewas seminggu lalu gantung diri di rumahnya. Tapi yang membuat Nadia gemetar bukan berita itu, melainkan rekaman CCTV dari rumah Handoko yang diperlihatkan polisi. Beberapa hari sebelum kematian, Handoko selalu bicara sendiri ke arah cermin, memohon ampun kepada Rian. Nadia mulai sadar, ini bukan hanya tentang korupsi. Rian tidak hanya ingin kebenaran diungkap, dia ingin keadilan, bahkan dari alam kubur. Dan pesan terakhir malam itu, Aku masih di sini, Nadia, tapi jika kau berhenti, aku akan benar-benar hilang. lalu sunyi. Untuk pertama kalinya tidak ada pesan suara keesokan malamnya. Nadia menangis. Tapi ia tahu, satu-satunya cara agar suara Rian berhenti adalah membuat semua orang mendengar kebenarannya. Nadia menyimpan semua bukti dalam 2 flash disk dan menyebarkannya secara digital ke cloud pribadi. Ia merasa makin dekat ke inti misteri kematian kakaknya. Tapi ada satu nama yang belum disebutkan Rian secara langsung. Seseorang yang muncul di semua dokumen, Dr. Adriana Prasetya, ahli kejiwaan dan, secara mengejutkan, mantan dosen pembimbing skripsi Rian dulu. Nadia menemukan alamat klinik lama Adriana di Bandung, lalu berangkat diam-diam dari Jakarta naik bus malam. Tapi begitu tiba, ia menemukan klinik itu sudah terbakar 3 bulan lalu. Di antara puing-puing, Nadia menemui penjaga bangunan yang sudah tua. Saat mendengar nama Rian, pria itu berkata pelan, Yang datang ke tempat ini dengan rahasia akan pergi dengan kutukan. Malam harinya di penginapan, Nadia tertidur karena kelelahan dan bermimpi. Tapi mimpi itu begitu nyata. Rian duduk di kursi seberang ranjangnya. Tubuhnya tak berdarah, tapi pucat seperti mayat tenggelam. Nadia terbangun dengan teriakan. Di tangannya ada luka goresan membentuk angka 581. Nadia tak tahu artinya, sampai ia menelusuri data lama Rian dan menemukan 581 adalah nomor arsip laporan internal RS Jiwa Rengganis, milik pasien bernama Adriana Prasetya, masuk tahun 1999 karena gangguan delusi dan praktek ritual pembuka gerbang suara kematian. Nadia menyusup ke rumah sakit jiwa tempat Adriana dulu dirawat. Di ruang arsip bawah tanah, ia menemukan kotak file yang ditandai Gerbang Keempat, Proyek Aksara. Isinya, catatan ritual, diagram aneh, foto-foto wajah pasien yang mati dalam kondisi tersenyum dengan telinga berdarah. Di antara catatan itu ada selembar kertas lusuh bertuliskan, Suara mereka tidak pernah benar-benar hilang, hanya terputus. Penerima akan menanggung jejak, pembawa akan membuka jalan. Saat Nadia membaca itu, suara voicemail masuk, bukan dari Rian, bukan dari siapapun yang dikenal. Suara itu berasal dari dirinya sendiri. Nadia, jangan buka pintunya, kau sudah diambang. Pintu ruang arsip tiba-tiba terbuka sendiri, dan udara dingin menusuk masuk. Di cermin tua di ruangan itu, Nadia melihat bayangan dirinya, tersenyum. Tapi tubuhnya tetap berdiri di depan cermin. Nadia berhasil keluar. Tapi sejak malam itu, semua voicemail berhenti. Namun ia sadar, suara Rian berhenti bukan karena tugasnya selesai, tapi karena Nadia sudah mengambil peran barunya. Kini, setiap pukul 02.11, ponsel Nadia bergetar sendiri. Tapi bukan menerima voicemail lagi. Sekarang, dia yang mengirim. Setiap malam tepat pukul 12.11, aku tidak lagi menunggu pesan suara, karena kini, aku yang mengirimnya. Anden menerima pesan suara misterius dari nomor tak dikenal. Tolong, jangan biarkan Nadia buka gerbang berikutnya. Namun Nadia tidak pernah mengirim itu. Ia bahkan tidak menyadarinya. Dalam tidur Nadia mulai berbicara sendiri. Terekam kamera penginapan, ia terbangun di malam hari, berdiri menghadap tembok, dan mengucapkan frasa yang sama berulang kali. Suara tak pernah mati. Ia hanya mencari tubuh baru. Nadia melacak sisa jurnal milik Dr. Adriana Prasetya yang ditemukan di ruang arsip. Di sana tertulis, gerbang keempat hanya bisa dibuka oleh penerima sempurna.
tapi ia tidak bisa dibuka dari luar, hanya dari dalam. Nadia sadar, suara Rian yang dahulu adalah usaha mencegahnya membuka gerbang keempat. Tapi kini, dengan tubuhnya yang jadi saluran, ia telah menjadi bagian dari jalur suara abadi. Tanda goresan di tangannya kini membentuk simbol lengkap, menyerupai aksara Jawa kuno bercampur kode biner digital. Ia kembali ke rumah lama Dr. Adriana. Di ruang bawah tanah yang hancur oleh kebakaran, Nadia menemukan lingkaran simbol dan di tengahnya, rekaman terakhir Adriana. Jika Nadia mendengar ini, maafkan aku, tapi tubuhmu telah menjadi resonator sempurna. Jika kau menghentikan suara ini, kau akan mata. Tapi jika kau teruskan, kau akan menyebarkan kutukan ini pada dunia. Nadia membuat pilihan. Malam itu, ia kembali ke apartemennya, duduk di depan laptop. Ia unggah semua rekaman, jurnal, voicemail, dan potongan file Rian ke internet. Nadia kini menghilang, tidak pernah ditemukan. Tapi ponselnya masih aktif dan voicemailnya masih merekam. Setiap pukul 02.11, seseorang di suatu tempat menerima pesan suara baru. Suaranya berbeda-beda, tapi isi pesannya selalu sama. Jangan diam. Karena jika semua orang diam, maka kutukan ini akan berbicara.